Assalamualaikum teman-teman semua. Ada kabar menyedihkan, tapi ya udahlah karena hampir semuanya kena juga sih. Video ini aku buat semata-mata untuk rekam jejak riwayat kali ya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya kapan itu aku ingat. Tadi pagi aku cek ke klinik. Tadinya mau berobat ke dokter doang, tapi di dokter itu kalau ada gejala harus swab dulu. Ada gejala kayak covid gitu harus swab dulu. Kalau negatif boleh berobat, kalau positif di klinik itu nggak nerima konsultasi gitu. Dan tadinya jam 8 kita datang, aku, suami, mertua, karena suami juga udah bergejala, saya bergejala, terus mertua juga memang udah sepuh ya, udah lanjut usia, dan ada sesek juga, memang udah bawaan lama gitu. Jadi memang kami mau berobat aja gitu, dan harus ada jam 8 itu kita nunggu setengah jam sampai nanya. Biasanya tuh kalau di klinik itu kan kita udah biasa ya, itu cuma 5 menit lah gitu langsung dipanggil, tapi ini lama banget. Dan ternyata pas di cross check lagi, dok ini kapan kita dipanggilnya gitu kan. Terus kata dia, nanti ya bu, setelah yang lain swab, ibu swab juga, kalau negatif boleh berobat, kalau positif kita nggak bisa gitu. Oke, kita nungguin, katanya swab itu datang jam 9. Dan itu lama banget kan, dari jam 8 ke jam 9. Ya sejam sih, cuman kalau bawa nenek-nenek dan anak-anak gitu, itu lama banget dan mereka udah rewel banget. Oke, akhirnya jam setengah 9 itu kita pulang. Dan aku balik lagi ke rumah sakitnya, ke kliniknya, itu jam 11. Dan alhamdulillah ternyata itu keputusan yang baik. Ketika kita pulang itu keputusan yang baik, karena jam 11 aku balik itu baru banget dimulai swabnya. Coba bayangin kalau kita bawa mertua, nenek-nenek gitu ya, terus bawa anak-anak kecil dari jam 8 sampai jam 11 nungguin, mereka udah recet banget gitu. Jam 11 aku memutuskan aku doang yang datang, karena suami nggak mau swab, maunya berobat doang. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri untuk swab, karena aku nggak pernah swab sama sekali awalnya. Dan aku mikir ya udahlah ya, swab doang gitu kan. Aku berniat untuk swab itu bukan untuk nanti positif atau gimana gitu, tapi untuk memastikan bahwa kalau negatif alhamdulillah gitu kan, bisa berobat, bisa diobatin namanya gitu. Tapi kalau positif, minimal lingkungan itu tidak terzolimi dengan adanya kita yang sedang sakit gitu awalnya. Dan kirain di sana itu kosong, ternyata penuh banget. Tadinya tadi jam 8 datang itu, kalau langsung itu dapat urutan ke-15, dan tadi jam 11 itu dapat urutan ke-25. Ya lumayan. Dan teman-teman, hasilnya Lara kebaca nggak hasilnya positif teman-teman. Itu baru antigen sih, katanya sih harus PCR ya, karena biar tahu CT-nya berapa gitu, parah atau enggak. Ya udah, dari hasil ini aku udah bisa memutuskan next step gitu. Pengobatannya kan kalau penyakit biasa sama
COVID itu kan berbeda ya, itu virus gitu kan. Ya, jadi pulang-pulang itu langsung isolasi anak-anak. Kita memutuskan untuk isolasi mandiri karena kita bergejala tapi masih bisa tertangani, dan di rumah insya Allah bisa sih, karena semua bergejala teman-teman. Jadi suami itu dari ini kan hari Kamis ya, Kamis tanggal 1 ya kan. Nah, suami itu udah demam dari hari apa ya, Sabtu berarti mundur 6 hari, sekitar tanggal 24 Juni. Dia kan ulang tahun hari apa ya, tanggal 26 hari Sabtu itu dia udah demam. Jadi kita lagi di rumah orang tua aku, terus anak yang paling kecil yang ketiga Faiz itu demam panas banget, sampai biasanya dia kan heboh kan, anaknya anak 2 tahun gitu. Ini nggak bisa ngapa-ngapain dia, tapi parah banget. Sebenarnya udah biasa kalau untuk anak 2 tahun demam gitu kan, tapi ini demam sampai dia lemes banget gitu. Biasanya dia demam juga masih bisa ngapa-ngapain, tapi ini udah lemes banget. Akhirnya aku balur kutus-kutus. Maghrib itu aku balur kutus-kutus, dia alhamdulillah tidur. Habis maghrib setengah 7 dia bangun dan muntah-muntah, hebat, muntah-muntah. Aku nggak tahu itu karena dibalur kutus-kutus atau memang dia udah nggak enak banget. Terus suami juga tiba-tiba panas, itu sekitar jam setengah 7. Pokoknya si Faiz abis muntah-muntah itu suami panas, demam. Aku balur kutus-kutus, mendingan tuh, bisa tahal, bisa kentut, bisa segala macam. Dan kita bisa balik dari Serpong ke Bintaro, deket sih, tapi kalau buat orang sakit itu lumayan jauh, ada 1 jaman lah. Suami yang nyetir. Aku bilang nggak apa-apa kata dia. Oke, demam masih berlanjut sampai Minggu. Faiz juga masih demam. Terus Minggu malam aku kasih Sunmol dewasa. Faiz aku kasih Sunmol juga. Udah keluar keringat, alhamdulillah. Senin kita balik lagi ke orang tua karena aku pikir karena kita lagi bosen banget, dan aku pikir nggak apa-apa gitu kan. Suami juga nggak apa-apa walaupun dia bilang masih lemas gitu, tapi dia minta ke sana. Ya udah, kita ke sana. Ya berjalan biasa aja gitu. Selasa tanggal berapa ya, 29. Selasa tanggal 29 Juni itu dia mulai batuk-batuk. Ya, mulai batuk-batuk. Faiz juga. Sebenarnya si Sofi anak pertama itu demam itu sebelumnya. Jadi sebelumnya itu udah demam hari Senin. Jadi pas ayahnya ulang tahun tanggal 24 Juni itu dia udah mendingan banget, tapi dia sempat demam 4 hari. 4 hari biasanya tuh dikasih Sunmol, udah dikasih Sunmol, udah dikasih Proris, ibuprofen juga masih Sofi. Jadi Sofi demam 4 hari. Awal itu Sofi demam 4 hari, kemudian itu di hari Senin. Terus hari Sabtu tanggal 26 itu suami demam sama Faiz. Selasa batuk-batuk. Kemudian Selasa malamnya aku demam. Luar biasa sih, gak enak banget kalau ibu yang sakit itu ya. Demam, kasih Sunmol, malam langsung kasih Sunmol. Terus pagi bangun tidur masih pusing, demam, luar biasa. Aku bangun tidur, paksain makan, aku minum Sunmol lagi, tidur lagi.
jam 12 masih panas lagi, aku makan kasih sanmol lagi dan masih demam sampai Rabu malam. Oh my god, itu nggak enak banget. Dan Kamis ini tadi, Kamis tanggal 1 Juli, aku memutuskan untuk kayaknya harus swab gitu, karena ini kok semuanya kena gitu. Biasanya paling yang lain aja, maksudnya terlebih kayak anak-anak doang kayak gitu. Terus atau suami doang, ini kok aku ikutan gitu. Jadi ya udah, itu perjalanan ini day one kami isoman memutuskan untuk isoman, dan semoga gak ada yang lain-lain lagi, gak ada gejala berat apapun. Sekarang suami masih demam, jadi demamnya kayak turun naik kayak gitu loh, tapi lemas, sakit, pengen dipijet terus. Tulang tuh rasanya linu banget, kayak orang, kalau aku ngerasainnya kayak orang mau haid gitu, tapi sekujur badan, iya semua tulang sakit banget. Tapi sebagai ibu itu harus kuat, karena anak-anak juga sakit, suami sakit, siapa yang mau ngurusinnya? Kita sendiri gitu. Jadi buat semua para survivor COVID, para penyintas COVID, tetap semangat. Semoga kita bisa melewati semua ini dengan kesabaran, dan Allah berikan dan Allah gugurkan dosa-dosa kita saat kita sakit gitu ya. Karena masya Allah luar biasa memang, nggak enak banget gitu teman-teman. Mohon doanya teman-teman, semoga cepat sembuh, semoga lekas pulih, bisa keluar lagi, bisa main, anak-anak bisa main lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.